Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 keutamaan menghadiri majelis ilmu di masjid. Yang pertama, dimudahkan jalannya menuju surga. Orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan menuntut ilmu. Padahal Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang kedua, mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan para malaikat. Sebagaimana orang yang mempelajari Al-Quran di masjid disebut oleh Nabi Muhammad SAW mendapat ketenangan, rahmat dan pemuliaan dari malaikat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah ke rumah Allah, yakni masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, merupakan jihad fi sabilillah. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memasuki masjid untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat suatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian majelis ilmu, maka selama ia berada di majelis ilmu dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika seseorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga ia kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti ini. Kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari-jarinya. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 744. Tasbih adalah menjalin jari jemari. Kemudian yang kelima, dicatat amalannya di Iliyin. Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian majelis ilmu hingga waktu sholat selanjutnya, semisal pengajian antara maghrib dan isya, maka ia terus dicatat amalan kebaikannya yang ia lakukan di masjid di Iliyin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang telah selesai sholat di masjid kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan lahwun, kesia-siaan di antara keduanya, akan dicatat amalan tersebut di Iliyin. Hadis riwayat Abu Daud. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.